Lalu Rasulullah SAW menemui peristiwa yang luar biasa. Jadi naik turun. Apa peristiwa itu? Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Nah, para ulama ini sepakat, maksudnya yang sahih itu usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi al sahih. Nabi ini Isra Mi'raj memang jasad beliau, bukan hanya ruh, memang pakai jasad. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, raqiban alal burak, naik pakai burak, dan menemani beliau ini malaikat Jibril. Nah, di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa naik ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Ulun enggak tahu lah langit dunia ini apakah luar angkasa atau ada lagi yang lain. Cuma yang jelas Nabi ini naik dengan malaikat Jibril. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Abul Bashar. Lalu langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Langit kedua ini orangnya berdua yang menjaga. Kenapa jadi berdua? Karena Nabi Isa ini kayaknya turun akhir zaman. Lalu ada Nabi Idris, langit keempat. Langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa. Pas Nabi lewat dari langit keenam naik ke langit ketujuh, Nabi Musa ini menangis. Fabaka Musa, faqila lahu ma yubkik. Nabi Musa ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Lalu kata Nabi Musa, "Abki li'anna ghulaman bu'itsa min ba'di." Karena seorang anak, maksudnya Nabi Muhammad, diutus sesudahku, tapi yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Tetapi umatnya itu lebih banyak masuk surga daripada umatku. Jadi di antara seluruh umat Nabi paling banyak masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bertemu Nabi Ibrahim, langit ketujuh, naik lagi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat perintah dari Allah untuk melaksanakan salat. Nah, lewat Nabi di langit ke-6, Nabi Musa minta keringanan. Fas'alhu at-takhfif li ummatika, mintalah keringanan sampai tersisa 5. Yang 5 itu gen Nabi Musa menyuruh minta keringanan. Fas'alhu at-takhfif, mintalah keringanan. Lalu ujar Nabi, qad istahya itu min rabbi, aku ulun supan udah minta terus keringanan dispensasi supan. Walakin ni arda usallim, tapi aku sudah menerima itu. Nah, maka diwajibkan 5 kali sehari semalam sholat. Pahalanya kada berkurang daripada 50 kali. Nah, di perjalanan Isra dan Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai macam peristiwa yang di luar nalar, kada kawa dirasionalkan. Nabi melihat para pemakan harta anak yatim, wara'a aklata amwalil yatama zulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi memakan harta anak yatim ini macam-macam bentuknya tuh macam-macam. Termasuklah yang bisa banyak kejadian tuh. Mudahan kada pang di keluarga kita. Misalnya kayak ini, seorang laki-laki meninggal, duitnya banyak, anaknya masih halus, 2 ikung, masih umuran 10 tahun, 9 tahun, lalakian lawan bebinian. Yang abah ini, laki-laki tadi, bisnis lawan saudara-saudaranya. Meninggal, laki-laki ini meninggal. Itu dalam ilmu faraid, yang jadi ahli waris istri, karena ada anak 1/8. Sisanya asobah anak. Kenapa jadi asobah? Karena ada anak laki-laki. Jadi misalnya duitnya itu ada 80 juta misalnya, 1/8-nya untuk istri, sisanya 1/8-nya untuk istri, sisanya itu dibagi untuk anak. Nah, dibaginya tuh dibagi 3, karena laki-laki itu dianggap 2 kepala, anak perempuan 1 kepala.
aturannya kayak itu. Cuma yang bisa tersalah adalah karenanya masih halus, kada kau mengelola yang ding sanak abahnya atau paman-pamannya ambil duit gitu. Amun mengelolakan ya memang disuruh mengelolakan harta anak yatim. Cuma ini yang ambil sama sekali itu nak ada betakar, ada berhitung. Itu yang bisa termasuk mengambil harta anak yatim. Makanya jar masih halus bujur masih halus, tapi itu hartanya. Itu hartanya. Bilanya duit sedikit insya Allah ada apa-apa bang. Nang kuitennya kada ketinggalan harta. Rumah kontrakan, kendaraan buruk, nih insya Allah itu kada apa-apa, aman aja. Karena ada yang disisai. Bila harta banyak nih itu tak. Itu yang biasanya itu termasuk memakan harta anak yatim. Bisa kan? Pada kita itu tuh yang bisa kada ingat toh. Ini bisa kada ingat. Amun terlihat duit bisa kada ingat. Itu lalu juga melihat apa namanya nih? Penzina ini Nabi melihat baina aidihim lahmun saminun tayyib, ada daging empuk pina lamak itu bagus dagingnya, sebelahnya ada daging yang apa ngarannya nih busuk, lalu orang tadi memakan daging yang busuk. Nah itu kayak zina ini kenapa? Zina ini kan memilih yang haram padahal yang halal ada, pasangan yang halal itu ada, jalan untuk halal ada. Nah tapi memilih berzina, memilih yang haram daripada yang halal. Itu nah lalu falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu subuh Nabi kan naik malam, pas subuh ini Nabi ini berkisah lawan orang-orang. Setelah dikisahkan apa? Fashtadda takdzibuhum lahu wa adahum. Ternyata setelah diceritakan mereka malah makin mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara cerita yang aneh ini. Bagaimana mungkin ke Syam perjalanan kurang lebih sebulan bisa ditempuh dalam semalaman, malah makin mendustakan. Tetapi Rasulullah SAW bisa menjelaskan itu. Jadi ketika ditanya tentang kondisi di Syam, di Palestina, Baitul Maqdis itu kayak apa, Nabi bisa menjelaskan. Bujur nih, jar orang Quraisy. Nah, dan ketika kisah ini dikisahkan kepada Sayyidina Abu Bakar langsung mempercayai kisah Rasulullah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, bahkan cerita yang lebih mustahil dari ini pun saya akan percaya selama yang mengucapkannya Rasulullah SAW. Saya akan selalu percaya, tidak akan bohong. Nabi Muhammad tidak akan bohong sedikit pun. Saya akan langsung percaya, bahkan yang lebih aneh daripadanya. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Nah makanya Sayyidina disebut dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq itu membenarkan. Nah, kisah Rasulullah SAW ini di Isra dan Mi'raj ini merupakan kisah yang Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kisah yang memang luar biasa. Itu apa? Itu untuk menunjukkan kepada kita, kepada Rasulullah SAW, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini saat perjalanan Isra dan Mi'raj itu melihat surga, melihat neraka. Melihat surga dan melihat neraka. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Nah, makanya setelah pulang dari itu Rasulullah SAW subuhnya itu langsung malaikat Jibril turun, langsung mengajari tata cara sholat. Langsung subuhnya dilajari tata cara sholatnya. Semenjak itulah diwajibkan sholat 5 waktu untuk umat Rasulullah SAW. Cuma diantara sholat 5 waktu itu sebutin yang belum kau Nabi, yaitu 9 Jumat. Jadi yang pertama mengerjakan sholat Jumat itu adalah As'ad bin Zurarah. Itu yang pertama di Madinah. Nah itu karena di Madinah memungkinkan, di Mekah belum ngawak. Itu
mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.